Shikarakata sokomoto shikiarala. Kianarata sokoro poshiki kete kayarala. Kianarata sokoyono sikine kete kere. Kiakata sikiarahata sokoro porosi. Sore ini bicara ya Tuhan, bicara ya Tuhan, bicara ya Tuhan. Kami tidak akan pernah bisa hidup tanpa perkataan Tuhan. Karena sesungguhnya perkataan-Mu itu kehidupan. Dan setiap kali itu diucapkan sampai ke hati kami, itu mengubah kami dengan luar biasa. Sungguh sore ini kami berdoa, bicara ya Tuhan. Roh Kudus yang akan terus bicara dalam hidup kami. Dan Roh Kudus akan membuat kami mengerti akan hati Bapa kami sendiri. Terima kasih buat setiap kebaikan, setiap anugerah-Mu yang sangat luar biasa. Terima kasih karena Engkau setia. Terima kasih Engkau segala-galanya buat kami ya Tuhan. Jangan lewatkan satu orang pun. Engkau lawat dan berkati kami. Dan segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Ada dua hal saya mau sampaikan buat saudara sebelum kita belajar firman Tuhan sama-sama. Yang pertama adalah, minggu depan ini saya akan ke Korea beberapa hari. Ada undangan dari gereja Korea di satu kota di selatan Seoul, namanya kota Daejeon. Itu merupakan kota IT dan konon merupakan kota IT terbesar di dunia. Dan ada satu gereja yang undang saya untuk melayani dalam kebaktian mereka. Saudara, saya ini mungkin pendeta yang rada aneh. Saya tidak hanya tertarik melihat rohani saudara berkembang, tapi saya juga sangat percaya dan tertarik dan suka dan mau melihat dan punya kerinduan melihat hidupmu secara roh, jiwa, dan tubuh diberkati Tuhan. Nah, saya sudah bicara dengan satu orang pendeta dan saya diberitahu bahwa gerejanya besar sekali. Dan dalam gereja itu ada banyak pengusaha dan orang-orang hebat. Saya terus terang berkata, saya ingin ketemu dengan dia. Dan beliau ini pernah jadi misionari di Indonesia lama sekali. Dan fasih berbahasa Indonesia. Jadi itu yang enaknya. Jadi tidak usah kesulitan bahasa. Dan saya sudah bicara, saya ingin ketemu, saya mau belajar banyak tentang bangsa Korea. Tapi juga sebenarnya saya berkata bahwa saya ingin kalau Tuhan berkenan, jemaat dia dan kita, jemaat di sini bisa ada kerjasama secara ekonomi dan perdagangan. Jadi saya tidak berjanji terlalu banyak buat saudara, karena ini nanti kelak baru pertemuan yang pertama. Tapi kalau ada di antara saudara yang punya minat, entah Anda mau jual, entah Anda mau beli, pokoknya berkaitan dengan Korea, tolong beri data bisnis saudara atau apapun yang Anda pikir bahwa itu baik untuk dijual ke sana, atau Anda mau jadi pemegang distribusi untuk barang tertentu, apapun lah. Siapa tahu ada jalan yang terbuka. Anda bisa taruh di kantor, tapi saya minta sebelum hari Rabu sudah di kantor dan akan saya bawa ke Korea. Bagian Anda berdoa, bagian saya juga berdoa pasti, tapi juga saya ingin mencoba. Karena saya percaya sudah waktunya kita bisa bicara di depan bangsa-bangsa, tapi juga bisa dagang, mendapatkan keuntungan, ambil jarahan juga dari bangsa-bangsa. Saya senang kalau ada dagang di Purwodadi, di Genuk, di Demak, di Sayung, saya juga senang. Tapi kalau Anda bisa mendapatkan won, mendapatkan dolar, dapat euro, dapat yen, akan jauh lebih mantap. Saya berdoa supaya di tengah-tengah kita akan muncul orang-orang yang berhasil diberkati Tuhan, jadi orang-orang yang hebat dan sangat dipercayai Tuhan. Saudara, setiap kali saya mendoakan saudara, saya berkata, Tuhan, ini umat yang bertahun-tahun setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Cara Anda mengembalikan perpuluhan, memberikan kepada Tuhan, menabur,
dukungan Anda soal keuangan. Tiap kali saya hadapkan ke Tuhan, saya berkata, sudah selayaknya anak-anakmu ini engkau berkati lebih dari yang lain. Dan buat mereka berhasil, buat mereka kuat, buat mereka lebih dahsyat dari hari-hari kemarin. So, saya berdoa Anda punya iman yang sama. Amen. Jangan Anda terus lemas, ya Bapak ngomong begitu, saya lagi mikir utang saya belum tak bayar. Yang modelnya ngelokro begitu tinggalkan. Anda mesti belajar beriman, percaya bahwa sesuatu yang ajaib sedang Tuhan sediakan buat kita. So, sekali lagi ini tidak ada keharusan apa-apa. Kalau Anda tidak mau juga tidak masalah, hanya yang berminat saja. Dan saya tidak menjanjikan apa-apa kecuali saya berkata memang tujuan saya ingin bukan hanya kita saling memberkati secara rohani, tapi lebih daripada itu secara jasmani dan secara ekonomi kita bisa ambil keuntungan sangat banyak untuk kerajaan surga. So, saya berdoa kalau Anda ingin, tolong sebelum hari Rabu Anda bisa berikan data usaha saudara di kantor. Dan beberapa datang memberikan oret-oretan dengan tulisan yang susah saya baca. Please jangan hono coroko, saya sudah lupa. Tolong dengan bahasa Indonesia yang baik supaya bisa terbaca. Atau mungkin Anda nulis pakai bahasa Korea kalau bisa, itu juga lebih baik. Tanpa saya sadorkan, apa ini dibaca kimchi. Nah itu lain lagi ceritanya. Mungkin Anda jual kubisnya, siapa tahu bisa laku di sana. So sekali lagi saudara sekalian, saya tidak ada niat apa-apa kecuali saya ingin melihat Anda diberkati. Siapa yang ingin melihat hidupmu sendiri diberkati Tuhan? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. So mari kita mulai berpikir akan hal yang besar. Saya berdoa kita akan melihat akan impian-impian yang ajaib dalam hari-hari ke depan. Dan mari percaya Tuhan bisa kerja dengan cara yang luar biasa. Hal yang kedua sebelum kita belajar firman Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat support dukungan Anda selama ini. Kita sudah selesaikan acara prajurit pelopor pembangunan di DKI Jakarta. Dan saya bersaksi kepada saudara hasilnya mentakjubkan sekali. Semua yang terlibat mengatakan ini luar biasa, ini ide brilian sekali. Dan mereka teman-teman mengharapkan, dari TNI bahkan, mengharapkan bahwa ini akan dijadikan sebagai program nasional. Bayangkan kalau seluruh Indonesia bisa disentuh dengan cara begini, itu memberikan dampak yang besar dan positif buat bangsa kita. Sebagian orang melempar batu dan melempari polisi merupakan perjuangannya. Kita mendoakan bangsa dan negara dan memberkati. Itulah cara Tuhan buat kita. So, saya mendorong tidak ada ikut lempar-lempar batu. Batu dipakai membangun rumah yang lebih baik. Jangan dilemparkan kepada orang. Rasanya tidak sopan dan tidak bermartabat. Kita kerjakan dengan cara kita. Dan sekali lagi pada waktu itu hari Senin yang lalu kita sudah resmi buat acara penutupan, dan saya mau berikan akan cuplikan akan penutupannya sekaligus untuk report Anda dan mengerti apa yang kita kerjakan selama ini, dan setelah itu kita akan belajar firman Tuhan sama-sama. Coba putarkan klipnya. Amen. Bantu doa supaya ini bergulir dan jadi berkat bagi bangsa. Kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Saudara bantu doa juga, berdoa buat kota saudara. Bulan depan ada pemilihan wali kota, biarkan Tuhan berikan yang terbaik buat kita, amen. Sungguh-sungguh Anda doakan dan jangan pernah lupa kawal sungguh-sungguh sampai Tuhan nyatakan kemuliaannya. Saudara, beberapa waktu yang lalu, satu hari saya lagi berdoa dan Tuhan mengajukan sebuah pertanyaan. Dan pertanyaannya cukup aneh buat saya. Tuhan berkata begini, dengan semua yang aku berikan kepada kalian hari ini, semua fasilitas, gedung, dan segala macam begitu banyak jenis pelayanan yang ada. Tuhan bertanya, apakah semuanya ini memang visi yang orisinil dari kamu atau dari hatimu? Atau aku bicara kepadamu? Atau sebenarnya ini bukan visi yang orisinil, tapi kamu hanya sekedar mendapatkan mewarisi visinya orang lain. Kurang lebih Tuhan ngomongnya begitu. Pertanyaan itu buat saya aneh sekali karena biasanya kalau orang mengatakan bahwa aku punya visi, artinya itu visi yang orisinil dalam hidupnya. Tuhan bicara kepadanya dan dia melakukan apa yang dia perintahkan. Tapi ketika Tuhan mempertanyakan itu, saya menyadari sesuatu. Bahwa ada hal yang Tuhan ingin katakan kepada saya.
Saya sempat merenungkan dan saya menyadari seringkali kalau orang bertanya, kenapa bisa begini? Saya berkata, saya nggak tahu. Saya hanya apa yang Tuhan buka, step by step, dibuka dan kemudian saya jalani, lalu kemudian terjadi seperti yang ada pada kita pada hari ini. Tapi hari itu ketika dia bertanya, apakah ini, visi ini orisinil aku berikan kepadamu? Saya mengerti, pasti jawabannya tidak. Dan tiba-tiba saya sadar bahwa sebenarnya memang ini bukan visi orisinil yang saya terima. Sebenarnya saya teringat peristiwa tahun 80-an awal, saudara. Pada waktu itu kami masih belum bergereja. Kami tergabung dalam sebuah yayasan dan hanya mengadakan persekutuan doa dan pekabaran Injil. Kami dipinjami tempat sebuah kantor yang besarnya kira-kira sepertiga dari kapel baptis kita itu. Lalu kemudian pada saat itu, suatu hari pendeta saya berkata begini, saya punya visi, saya punya impian besar. Lalu kami dikumpulkan dan beliau mulai cerita. Kami masih muda-muda, masih baru kuliah, beberapa masih SMA. Dan kemudian dia berkata bahwa saya kepingin di kota ini ada yang namanya Christian Center, pusat Kristen yang luar biasa. Lalu kami tanya, itu bentuknya apa? Lalu beliau, saya masih ingat dia cerita, saya punya impian satu hari kita punya tempat sendiri, punya fasilitas sendiri, di mana orang bisa bersekutu, orang bisa kumpul, orang bisa diajar firman. Tapi di dalamnya juga ada begitu banyak pelayanan yang menyentuh akan kota ini dengan berbagai cara dan memberitakan akan kabar baik. Buat saya pribadi, apa yang dia katakan terlalu besar, terlalu luar biasa untuk saya bisa mengerti. Lalu kemudian tidak lama setelah itu dibantu beberapa teman, tercetus sebuah gagasan, sebuah visi, sebuah ide yang diberi nama Maranatha Indonesian Christian Center. Dan beliau sangat ingin membeli sebuah tempat di dalam kota Semarang. Ketika di approach yang punya, dia berkata boleh. Tanahnya kira-kira 1, sekian hektar, saya lupa persisnya. 1,7 atau 1,6. Dan harganya pada waktu itu tahun 80-an diminta 1,3 miliar. Saya pribadi tidak pernah tahu bagaimana bisa mencapai uang sebanyak itu. Karena di tahun itu uang besar sekali. Sampai sekarang pun itu bukan uang kecil, saudara. Dan kemudian mulailah beliau dengan dibantu beberapa hamba Tuhan senior. Mulai keliling dari kota ke kota membuat akan penggalangan dana. Di Semarang dibuat di sebuah restoran. Dan kemudian dikumpulkan para pengusaha. Firman diberitakan, visinya diceritakan. Kemudian mereka ditantang untuk memberi. Mungkin 1 tahun lebih saya melihat beliau ini berjuang begitu rupa mewujudkan akan impiannya. Dia ingin supaya satu kali kelak ada Christian Center. Saya masih ingat beliau pernah berkata begini dengan saya. Kalau hari pertama kita masuk tempat itu, maka yang pertama akan saya bangun adalah ruang doa, katanya. Saya ingin bangun mesbah kecil di tengah-tengah dan kita bisa berkeliling di sekitarnya, berdoa, bersyukur ke Tuhan. Dan jadi ruang doa. Saudara sekalian, setelah melewati perjuangan sangat panjang, ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Di dalam kehidupan kita ini kadang-kadang ada orang yang diberi tugas melahirkan sebuah visi. Tapi nanti kelak ada orang lain yang membuat visi itu jadi kenyataan. Dan beliau rupanya termasuk orang yang melahirkan visi. Setelah berjuang begitu rupa, ternyata terkumpul uang hanya 25 juta rupiah. Zaman itu cukup besar 25 juta rupiah, saudara. Karena $1 waktu itu belum sampai 1.000 rupiah. Kurang lebih 1.000 mungkin, saudara. Tapi sekarang kan sudah 10.000, jadi Anda bisa bayangkan kurang lebihnya berapa. Tapi itu perjuangan begitu rupa, dan kemudian 1 dan 2 hal. Tiba-tiba visi itu seperti mati suri. Lalu kemudian Tuhan berkata, sekarang kau lihat apa yang aku berikan kepadamu. Bukankah semua yang aku berikan hari ini
adalah bagian daripada impiannya. Apa yang pernah dia katakan, kita ingin punya publishing sendiri, kita ingin punya berbagai pelayanan. Semuanya hari ini aku sediakan di dalam hidupmu dan hidup jemaat di tempat ini. Dan Tuhan berkata, engkau bukan orang yang orisinil sebenarnya mendapatkan visi itu. Walaupun kita tidak pernah mengatakan ini sebagai Christian Center. Tapi pusat pelayanan seperti inilah yang pernah menjadi impian seorang hamba Tuhan. Dan Tuhan berkata kemudian 1 dan 2 hal terjadi. Di zamannya belum pernah terwujud dan tidak terwujud. Tapi hari ini tanpa engkau mengerti, aku berikan itu kepadamu dan menjadi sebuah realita. Saudara sekalian, ketika saya melihat itu, saya berkata, Tuhan, saya bersyukur diberi kepercayaan dan kehormatan. Tapi kemudian Tuhan berkata, tahukah kamu bahwa ada begitu banyak visi, ada begitu banyak hal yang segera harus menjadi kenyataan. Karena kita sedang masuk di dalam zaman generasi penuntas yang akan menuntaskan, menyelesaikan apapun yang Tuhan rencanakan atas kehidupan kita. Dan saat itulah saya sadar, ada satu message yang Tuhan mau saya sampaikan buat Anda pada sore hari ini. Bagaimana kita bisa menangkap akan apa yang Tuhan katakan itu dan mengubahnya menjadi sebuah kenyataan. Dan kita mendapatkan penggenapan dari semua janji Tuhan. Nah, hari ini saya mau sampaikan beberapa poin penting. Saya berdoa akan menolong saudara untuk Anda bisa mendapatkan apa yang Tuhan mau. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Yosua. Karena Yosua menurut saya termasuk simbol dari generasi penuntas. Bersama dengan Yosua adalah Elisa. Karena Yosua menggantikan, meneruskan apa yang Musa tidak selesaikan. Sedang Elisa menyelesaikan apa yang Elia tidak selesaikan. Dua orang ini saya yakin merupakan simbol generasi penuntas yang sedang Tuhan bangun dalam hari-hari ini. Nah, sekarang mari kita lihat Ulangan pasal yang pertama, ayat yang ke-38. Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Ulangan pertama 38. Yosua bin Nun, pelayanmu, garis bawahi kata pelayanmu itu. Dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Aneh sekali bahwa predikat Yosua bin Nun ini yang membuat yang begitu melekat dalam dirinya adalah bahwa dia adalah pelayan Musa. Kalau Anda perhatikan, reputasi dari Yosua ini adalah dia sebagai pelayan Musa. Sekarang mari kita bandingkan dengan Yosua pasal yang pertama. Nanti kita kembali ke kitab Ulangan ini. Sekarang lihat Yosua pasal yang pertama. Lihat pada ayat yang pertama. Yosua pasal pertama ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, dan ini lagi predikatnya. Abdi Musa itu demikian. Setiap kali Alkitab menyebut nama Yosua, maka sebagian besar akan ditambah dengan sebuah predikat, sebutan untuk dia, bahwa dia adalah pelayan atau abdinya Musa. Dengan kata lain sebenarnya saudara sekalian, hal mendasar yang dibutuhkan orang untuk bisa menangkap akan visi Tuhan dan menjadikannya sebagai sebuah realita adalah kalau dia punya yang namanya kesetiaan di dalam pengabdiannya. Dan ini yang saya sering kali berkata, inilah integritas yang makin hari makin langka dijumpai bahkan di antara orang-orang percaya sendiri. Bagaimana dengan orang yang bernama Elisa? Elisa juga simbol generasi penuntas dan dia juga punya reputasi sebagai seorang abdi dan seorang pelayan yang luar biasa. 1 Raja-Raja. Lihat 1 Raja-Raja. Pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19.
Kalau Anda lihat pada ayat 19, judulnya Elisa terpanggil. Tapi karena waktu kita lihat dulu ayat yang ke-21 saja. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Lihat kalimat berikut ini. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Dia ikut Elia bukan sebagai wakilnya, bukan sebagai calon nabi, atau bukan sebagai nabi yang junior. Tapi Alkitab mengatakan dia ikut Elia, dan menjadi pelayannya. Sejak itu sebetulnya identitasnya itu melekat bahwa dia adalah pelayan Elia. Dia sangat terkenal, orang mengenalnya sebagai pelayan daripada Elia. Lagi-lagi Anda lihat sebuah pengabdian dan sebuah integritas dan kesetiaan dalam pengabdian. Nah, sekarang kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Kita bandingkan, ada sebuah peristiwa di sini. Ada 3 orang raja bergabung bersama akan memulai sesuatu perang, tapi mereka tidak mendapatkan air. Lihat ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, lihat ya, di sini ada Elisa bin Safat, lihat reputasinya, yang dahulu melayani Elia. Karena reputasi sebagai pelayan Elia lah, maka ayat berikutnya berkata, berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Raja ini ngerti reputasinya Elisa adalah pelayan daripada Elia. Oleh karena reputasinya sebagai seorang abdi dalam kesetiaan yang punya integritas itulah, maka sebenarnya Yosafat mengatakan padanya ada firman Tuhan. Saudara, ada seorang raja yang paling disukai Tuhan, namanya Raja Daud. Orang ini juga punya integritas yang luar biasa. Dia kenal yang namanya pengabdian, loyalitas, dan kesetiaan. Dan banyak orang berkata, wah Pak, saya langsung setianya ke Tuhan. Kalau engkau tidak bisa setia dengan yang kelihatan, Anda juga tidak akan setia dengan yang tidak terlihat. Kalau engkau tidak pernah bisa loyal dengan orang lain, maka engkau tidak akan pernah layak terima loyalitas orang lain. Daud ini dalam masa hidupnya, dia pernah mengabdi kepada 2 orang raja. Kalau saya berkata 2, banyak orang berkata, enggak Pak, cuman 1. Dengerin saudara, dia pernah mengabdi kepada 2 orang raja. Raja yang pertama namanya Saul. Ini raja yang jahatnya luar biasa. Dan Saul memang berniat membunuh Daud, dikejar terus untuk dihabisi. Tapi kepada raja yang jahat ini pun, ketika dia mau memotong akan punca jubahnya, Alkitab mengatakan hatinya berdebar-debar. Ketika dia terima kesempatan untuk bisa membunuh akan rajanya, dan anak buahnya berkata, tancap saja, bunuh saja. Dia berkata, kiranya dijauhkan daripadaku menjamah orang yang diurapi. Saudara sekalian, ini orang ngerti loh. Ini raja jahat yang merencanakan kematiannya. Kepada raja jahat ini, dia tidak berlaku jahat. Raja kedua yang dia pernah mengabdi walaupun singkat adalah anaknya sendiri, yaitu Salomo. Daud ini ajaib sekali. Semua raja di Alkitab baru turun tahta setelah dia mati. Kecuali Daud. Dia masih hidup dan dia angkat Salomo menjadi raja menggantikan dia. Firman Tuhan mengatakan setelah dia menahbiskan Salomo dan mengatakan ini raja, firman berkata, Daud tersungkur menyembah Salomo walaupun dari tempat tidurnya karena sudah lemah badannya. Dia tahu menempatkan diri. Bahkan ketika anaknya jadi raja,
dia nyembah anaknya sendiri. Bukan karena anaknya, tapi dia sekarang raja atas Israel. Dan dia bukan lagi raja atas Israel. Nah, inilah yang sebetulnya langka didapati, saudara. Saya berkata, kalau Anda ingin mendapatkan sebuah warisan rohani dan Tuhan ingin memberikan kepada Anda sesuatu yang berharga, yang layak engkau terima, punyalah yang namanya integritas. Miliki yang namanya sikap hati, attitude yang benar. Punya loyalitas dan pengabdian. Tapi hari ini dijumpai bahwa makin jarang orang yang punya hal seperti itu. Saya sering dengar orang ngomel tentang perusahaannya. Ngomel tiap hari dia jelekin bosnya, manajernya begini, stafnya begini, ownernya begini. Tiap hari dia ngomong negatif tentang perusahaan tempat dia bekerja. Saudara, kalau Anda seperti itu, artinya pengabdianmu tidak tulus. Loh Pak, saya justru tulus Pak, saya nggak suka sama mereka. Karena nggak benar, omong dengan baik-baik. Saya nggak berani Pak, jangan bicara kalau begitu. Nah tapi ini bagaimana Pak? Ini kan saya harus bicara. Kalau engkau tetap mau mengkritik, jangan terima gaji dari perusahaan itu. Kalau kita tidak setia dan tidak punya loyalitas, tidak punya sebuah integritas dengan tempat di mana engkau bekerja, jangan terima gaji dari situ. Keluar. Nah saya makan apa Pak? Ya resiko. Harus gentle kita, harus gentleman. Harus berani berkata, aku gak suka, keluar baik-baik. Daripada Anda numpuk dosa. Nanti kalau digaji, diterima gajinya. Di luar Anda jelekin perusahaanmu sendiri. Saya ketemu banyak orang seperti itu. Saudara sekalian, ini waktunya. Saya berkata, Tuhan pengen lihat sebuah integritas dari hidup orang percaya. Yang namanya pengabdian, loyalitas Anda harus punya. Kalau engkau tidak punya, Tuhan tidak akan percayakan apapun dalam hidupmu. Lihat sesama anak Tuhan kongsi dagang, akhirnya ujungnya ribut. Tidak ada integritasnya. Tidak ada yang namanya kemauan untuk saling menjaga, menopang, memelihara, mengawasi dengan baik, saling menjagai. Tapi semua kehilangan integritas, ambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Tidak peduli partnermu akan nangis, atau utangnya banyak akan hancur hidupnya. Tidak peduli bagaimana Tuhan bisa memberkati Anda kalau sikap hatinya seperti itu. Saya berdoa Tuhan punya orang-orang punya integritas di tengah-tengah kita. Beberapa hari yang lalu sebenarnya Tuhan bicara kepada saya. Dia bertanya, tahukah kamu kapan visi itu aku berikan, aku wariskan kepadamu? Saya bilang, saya nggak tahu Tuhan. Lalu kemudian Tuhan ingatkan saya sebuah peristiwa. Ini terjadi, saya lupa persisnya, apakah akhir 80-an atau awal tahun 90. Tapi yang jelas sebelum tahun 91. Di masa itu banyak persekutuan doa berubah jadi gereja. Dan memang itu Tuhan yang mau. Dan kemudian saya merasa bahwa saya berkata satu hari kelak, aku toh akan jadi gereja ini. Kami punya persekutuan doa yang susah berkembang. Tapi kemudian saya mulai bisa menangkap, oh saya ngerti Tuhan mau satu hari kita jadi gereja. Tapi rupanya, saudara, jelek-jelek kita ini pernah jadi kembangnya, saudara. Luar biasa nih. Yang lamar banyak istilahnya. Datanglah sebetulnya dua kekuatan hebat zaman itu. Saya masih ingat kira-kira sore jam 3 di kantor kami yang kecil itu. Seseorang datang saya dari luar kota. Dan dia berkata, aku datang kemari diutus oleh Bapak ini. Dan ini orang kalau saya sebut Anda akan kenal, ini orang hebat sekali. Tentu setiap orang punya cara, punya apapun lah. Dan selama tidak jahat, tidak masalah. Dan dia mencoba sesuatu yang baik. Menurut saya sah-sah saja. Tergantung bagaimana reaksi kita. Waktu itu saudara, kami ini dalam keadaan sebetulnya tidak punya apa-apa, serba kekurangan. Kantor kami itu untuk pasang AC saja. Harus bergumul, beriman lama, berbulan-bulan. Itu zaman dulu kan AC-nya AC yang di dinding itu. Bobol tembok dulu, dibuka temboknya. Terus pasang kotaknya, pasang dari kayu. Tutup dengan kertas lagi, ditulisi begini. Dengan iman AC ada. Hanya untuk punya AC saja, doanya kayak begitu. Terus di kantor kami ada telepon.
Nah, karena banyak orang masuk keluar, banyak orang pinjam telepon. Itu kami gembok, dan di sebelahnya ada kotak kaleng kecil, isi uang 100-an untuk kalau mau telepon, cepet dulu, masukkan, baru kita pinjami kuncinya. Kalau enggak, banyak yang telepon enggak bayar, kantor yang bayar enggak punya duit, saudara. Kondisinya beratnya seperti itu. Nah, Anda bisa bayangkan, kondisi kita seperti itu. Datanglah utusan dari seseorang. Lalu beliau ini berkata begini, Bapak yang ngutus saya itu pesan. Dia ingin kamu buka gereja cabangnya dia di Semarang. Oh ya? Kenapa saya? Nggak tahu. Pokoknya dia kepingin kamu buka cabang gerejanya dia di Semarang. Dan kalau begitu kamu akan dikasih uang cash sekian miliar. Miliar, saudara. Buat apa miliar? Beli tanah dan bangun gedung gereja. Sejujurnya itu hari itu, hati saya keder, goyang. Dari tidak punya apa-apa ditawari miliar. Dan itu bukan guyonan, loh, saudara. Saya kaget. Loh. Saya bilang, apakah ini Tuhan mendengar doaku? Saya hadapkan ke Tuhan waktu itu. Nah, waktu saya hadapkan ke Tuhan, saya mengerti. Dari senyumnya yang saya bisa tangkap, saya mengerti. Tuhan mau seakan-akan berkata gini, wah, kowe iso dituku ya nang. Murah. Sepertinya begitu. Ada sindiran yang saya bisa tangkap, ini dia nggak suka. Dan di situ dia mulai bicara soal namanya integritas dan pengabdian. Lalu dengan halus saya tolak. Dia nggak percaya loh, saudara. Desek terus. Sampai kemudian saya ke rumah beliau. Saya datengin rumahnya. Saya bilang, karena beliau ini sudah terlanjur mengumumkan di mana-mana, saya itu cabangnya dia. Dan saya berkata dengan dia, Pak, saya belum pernah mengiyakan. Dan setelah saya doakan, saya memutuskan, saya mau di JKI saja kalau seandainya kami bergereja. Karena pendeta saya membuat sinode sendiri namanya JKI. Oh, buat apa? Pendetamu memberi kamu apa? Enggak memberi apa-apa, Pak. Tapi juga enggak ganggu apa-apa. Saya enggak mengharapkan apa-apa dari dia. Kenapa kamu harus ikuti dia? Kenapa tidak? Saya bilang. Pokoknya ngomongan cukup panjang, dia berkata gini. Wah, kamu seperti dilepas tapi dipegangin ekormu. Saya raba pantat saya enggak ada ekornya ini. Singkat cerita selesai dengan dia, lega hati saya. Sekian waktu kemudian datang orang lain lagi. Orang terkenal lagi, saudara. Kami bicara dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Dia bicara tentang hebatnya sebuah konsep tentang gereja. Luar biasa. Dan kemudian di akhir daripada penjelasannya itu dia berkata, saya mau kamu buat gereja ini jadi cabangku di kota Semarang. Saya bilang, lumayan juga ya, di Pinang kanan kiri. Saudara. Lalu kemudian saya berkata gini, itu konsep bagus banget. Saya pasti akan ambil itu, saya mau pelajari itu. Boleh nggak begini? Saya ambil konsepmu, tapi saya JKI saja. Dia berkata, nggak bisa, harus kami. Kenapa? Ini hak paten kami. Loh, saya kaget loh, saya bantah. Kalau barang begini bagus, biarkan semua gereja pakai dong. Oh enggak, ini hanya kami. Saya berkata, kenapa kok mau masuk surga sendirian? Ajak-ajak yang lain, saya bilang. Kan kamu bilang cara lama mendukakan hati Tuhan. Kenapa kau tega membiarkan kami mendukakan hati Tuhan terus? Enggak bisa jawab, saudara. Di sebuah titik ketika sudah tidak bisa meyakinkan kami, dia buat sebuah kesalahan fatal. Saudara, kalau Anda perhatikan orang kalau kampanye, di mana-mana lah, di Amerika juga sama. Kalau saudara sudah tidak bisa menjual produkmu, ya toh, Anda tidak bisa meyakinkan orang betapa bagusnya produk yang Anda jual. Anda masih punya cara, black campaign. Yakinkan orang betapa jeleknya pesaingmu. Dan kemudian orang ini berkata begini, kenapa sih, saya masih ingat. Kenapa sih kamu begitu setia sama dia? Kamu tahu nggak dia itu siapa? Maka dia mulai cerita. Ini begini, ada cerita begini, saya dengar begini, saya dengar begini. Terus ngomong begitu. Kenapa dengan orang seperti itu kamu setia?
pada waktu dia mulai jelekkan pendeta saya, dengan semua argumennya, detik itu saya berkata, ini bukan orang yang akan saya ikuti. Saya bilang, Tuhan, bukan dengan orang seperti ini aku akan jalan sama-sama. Ketika dia desak saya, kenapa kamu setia dengan dia? Saya masih ingat saya berkata gini, maaf Pak, saya ini anjing, saya bilang. Kalau saya ngabdi ke satu Tuhan, saya boleh digebuk, disiram air. Selama tidak diusir, tidak akan saya pergi. Saya ini anjing, saya tidak akan gigit majikan saya sendiri. Kagetnya, marah dia saudara. Ketemu herder rupanya saudara. Nesu, bukan kiri, bukan saudara. Nesu dia, pulang. KKR hari itu, wakilnya suruh khotbah. Saya makin yakin, tidak dengan dia, saya akan jalan sama-sama. Dan sore itu, 2 hari yang lalu sebetulnya, Tuhan bicara dengan saya. Di hari itu ketika engkau memutuskan tidak, dan tanpa pemimpinmu tahu, engkau menunjukkan sebuah loyalitas dan kesetiaan dan pengabdian, maka engkau layak mewarisi apa yang dia belum bisa tuntaskan. Generasi penuntas ini sebetulnya mewarisi akan begitu banyak visi yang belum jadi kenyataan. Ada visi orang-orang di zaman-zaman dulu yang ingin jadi berkat besar buat bangsa-bangsa yang belum jadi kenyataan. Ada banyak visi-visi lain yang sampai hari ini belum pernah jadi kenyataan. Dan Tuhan berkata, tidak akan aku tarik. Aku ingin itu jadi sebuah realita. Tapi pertama-tama Tuhan cari orang yang punya integritas. Orang yang punya loyalitas dan pengabdian. Saya baru baca sebuah artikel menarik sekali. Harvard University membuat sebuah studi. Orang-orang yang berhasil itu, faktor penentunya 85%. Itu karena sikapnya, karena attitude-nya. Kalau kita punya sikap yang benar, nilaimu sudah 85, saudara. Ditambah dengan polesan sedikit, Anda akan jadi orang-orang terbaik yang pernah hidup di dunia ini. Saudara, tapi inilah yang kalau Anda perhatikan makin langka di dunia kita. Orang tidak pernah punya integritas. Orang seperti politikus yang bajing loncat, lompat sana, lompat sini. Cari mana yang paling menguntungkan buat dia. Tapi itu menunjukkan sebuah integritas yang parah sekali. Saya berdoa di tengah-tengah umat Tuhan ini. Akan muncul suatu generasi penuntas yang punya integritas, loyalitas, dan pengabdian yang luar biasa. Amen, saudara. Tapi mari kita balik ke Ulangan pasal pertama lagi. Setelah Anda punya itu, apa yang dibutuhkan lagi? Ulangan pasal yang pertama, lihat lagi pada ayat yang ke-38. Yosua bin Nun, pelayanmu itu, dialah yang akan masuk ke sana. Alkitab mengatakan, berilah kepadanya semangat. Sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Kalau Anda membaca Alkitab, The Message, kalimatnya bagus sekali. Bukan dikatakan berilah kepadanya semangat, tapi Alkitab mengatakan build up his courage. Bangun akan keberaniannya. Build up his courage. Bangun semangatnya, bangun keberaniannya. Saudara, orang tidak akan pernah bisa mendapatkan apapun sebelum engkau punya landasan untuk menerima apa yang engkau impikan. Hari ini banyak orang suka berkata begini, Pak, doakan Pak, impartasi. Saya orang yang sangat percaya akan impartasi. Saya orang yang sangat menikmati begitu banyak impartasi dari banyak hamba Tuhan. Tapi saya belajar bahwa ternyata impartasi itu baru bisa terjadi dengan baik. Kalau saudara punya landasan yang sangat kuat. Kalau engkau bisa membangun sesuatu yang kokoh dan solid di dalam kehidupanmu. Tidak akan pernah ada impartasi terjadi dengan baik sebelum landasannya atau wadahnya Anda beri. Sebelum Tuhan buat mujizat dengan janda yang hanya punya minyak 1 buli-buli.
Tuhan berkata, minta dari tetanggamu tempayan-tempayan. Jangan terlalu sedikit. Selalu harus ada wadahnya dulu. Baru kemudian pelipat gandaannya terjadi. Saya belajar orang Kristen yang mengizinkan Tuhan membangun sesuatu yang solid dan kuat di dalamnya. Orang-orang itulah yang akan kemudian ditambahi Tuhan dan diimpartasi lebih banyak lagi. Dan ini tidak bisa terjadi dalam satu malam. Anda harus membiarkan, mengizinkan Tuhan memproses kehidupan Anda sebegitu rupa sampai terbangun sesuatu yang kuat. Kalau tidak, jadi orang Kristen yang cengeng, gampang sakit hati, gampang mutung, gampang kecewa, gampang padam, gampang kemudian merasa pudar harapannya. Yang seperti ini tidak akan pernah bisa diimpartasi. Ada masa-masa di mana saya tahu orang suka banget. Satu hari ada orang datang ke saya gini, Pak, tolong doakan saya. Supaya apa? Saya bilang. Supaya saya punya kelenturan. Untuk apa? Belajar silat katanya. Pulang. Lain kali datang lagi orang lain. Pak, doakan saya. Supaya saya jadi bagus dan ganteng. Sangel, terlalu jauh, pulang, saya bilang. Semua itu sepertinya dengan gampang, dengan instan Anda tinggal ditumpangi tangan jadi. Tapi yang pertama dia berkata, build up his courage. Musa, masih ada waktu ini. Bangun semangat, bangun kekuatannya, bangun keberaniannya, bangun nyalinya. Sebab kalau tidak engkau bangun, dia akan kalah dalam peperangan bukan karena lawannya hebat. Karena dalamnya tidak pernah tersentuh dan tidak pernah dibangun. Dan seringkali ketika kita membiarkan, mengizinkan Tuhan membangun sesuatu dalam hidup kita, itu bisa berupa sebuah pengalaman yang menyakitkan akan hati kita. Tapi kalau Anda biarkan itu, engkau lewati dengan Tuhan, Anda akan melihat hasil yang luar biasa. Saya selalu ingat pengalaman ketika gedung gereja yang lama itu mau disita oleh bank. 2 minggu kami berdoa tiap malam teriak-teriak dari jam 12 sampai jam 3. Saya pernah cerita ke saudara kan. Satu hari seorang ibu berkata, Pak, saya dapat dari Tuhan. Nah kalau Anda sudah kecepit, saudara, Anda kecepit, apapun yang orang berkata dari Tuhan, Anda telan. Sejujurnya sampai sekarang saya juga nggak yakin. Itu Tuhan bener atau dia itu krumonan. Atau cuma dengar dari dirinya saya nggak tahu. Atau sengaja gojlok saya juga nggak tahu. Saya dengan serius berkata, Tuhan ngomong apa? Gini Pak, Bapak sebagai pemimpin. Itu kira-kira jam 12:30 pagi, saudara. Nah, Anda tahu kan belakang kita ada diskotik, ada nightclub. Jadi itu daerah itu rame, kalau malam itu tambah rame. Kalau sore malah sepi, kalau sudah mulai tengah malam rame, saudara. Jadi dia berkata begini, kami doa kira-kira 40 orang. Bapak disuruh Tuhan berdiri di depan pintu sana di luar. Terus 1 jam Pak, buka tanganmu begini, menengadah ke langit begini. Lah kalian mendukung Bapak di dalam gedung gereja. Wah ya akeh tunggale nek cuma begitu. Coba bayangkan saudara, kayak wong edan tidak saudara. Ayo, kalau nggak percaya nanti malam Anda tengah jalan begini depan. Satpol datang. Maaf Pak, rumah sakit masih buka kalau mau saya antar. Pasti begitu kan? Nah, saya sudah kecepet. Apa boleh buat? Ya menurut saya Tuhan izinkanlah. Minimal itu. Keluarlah saya dengan perasaan kacau balau. Yang lain 39 orang mendukung dalam doa di dalam gedung gereja. Sama-sama begini kan malu ditanggung bersama saudara. Ini enggak. Maka saya mengangkat tangan saya begini, Anda bisa kebayang itu. Taksi lewat, itu berhenti. Sopirnya buka jendelanya, kacanya. Ngintip begini. Apa dikira saya nggak tahu? Saya tahu, saya buka mata kok. Pura-pura tidak tahu. Ada orang lewat, boncengan, berhenti loh. Sebelahnya bilang, Mas, ini ngapain tuh Mas? Stres, mungkin stres.
Satpamnya kan kenal saya, satpamnya naik sepeda berhenti. Pak Petrus. Loh. Mau ngomong apa? 1 jam. Saya hanya bilang, Tuhan, tolongi aku. Sekadung isin kayak begini. Kalau nggak ada mujizat gawat ini. Tapi setiap kali saya kembali ingat itu, saya seperti dia berkata, kamu tak ajari nak, punya mental yang kuat. Nah kok harus begitu Tuhan? Ben rodok seru sidik semuanya itu. Kan murah. Toh akhirnya gedung itu tidak jadi disita. Sampai sekarang kau miliki jadi tempat kebaktian dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah cuma begini. Tapi siapa yang mau saudara? Jemaat gak ada yang tahu. Untung tidak ada wartawan. Foto dan berkata stres di tengah malam. Tapi itu membangun sesuatu kah? Menurut saya. Ada begitu banyak pengalaman yang harus dilewati. Dan ternyata untuk membangun sesuatu yang kuat, itu Anda harus mengalami. Pelajaran bagaimana menguatkan otot, tidak pernah membuat ototmu kuat. Kecuali engkau mulai mengambil akan alat untuk Anda olahraga, barber dan sebagainya, Anda bisa mulai gerakkan ototmu pakai itu. Pelajaran tentang bagaimana fitness yang baik tidak membuat Anda fit, kecuali Anda masuk ke fitness, pakai alatnya, dan engkau kerjakan itu. Pelajaran tentang di TV, bagaimana memasak yang enak, kuliner itu tidak membuat Anda jadi pintar masak, kecuali di depan TV, Anda masak ngikuti akan yang ngajari. Maka membangun sesuatu yang ilahi, tidak cukup hanya Anda membaca firman, tanpa engkau mengizinkan Tuhan membawa Anda dan saya dalam pengalaman realita yang kadang-kadang menyakitkan dan tidak mudah. Tapi itulah caranya sebetulnya untuk membangun keberanian, kekuatan, semangat, dan nyali, dan bahkan iman kita. So, yang pertama Tuhan berkata kepada Musa, build up his courage. Bangun Musa. Keberaniannya, semangatnya, kekuatannya bangun. Sebab dia harus mimpin. Dan kalau Anda berkata hidupmu satu hari jadi seorang pemimpin, engkau harus mengizinkan Tuhan bangun sesuatu yang kuat di dalam saudara. Amen, saudara. Nah yang kedua, mari kita lihat Ulangan pasal 3 sekarang. Setelah Musa berkata, build up his courage. Dalam Ulangan pasal 3, ayat yang ke-28, Alkitab berkata begini. Ulangan pasal 3, ayat yang ke-28. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka, sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Alkitab The Message menggunakan kata-kata give him courage and give him strength. Yang pertama dia berkata, bangun dulu courage-nya, keberaniannya. Bangun semangatnya. Bangun nyalinya, bangun imannya. Setelah terbangun dia berkata, berikan akan kepadanya keberanian itu dan kekuatan. Ini baru terjadi impartasi yang kedua. Karena impartasi itu hanya menambah apa yang sudah engkau bangun dan melipat gandakannya. Saudara, itu yang sebetulnya saya nikmati dari banyak hamba Tuhan. Tapi sebelum saya bisa terima impartasi, sebelum Anda juga menikmati impartasi itu, bangun sesuatu di dalam. Lalu kemudian yang berikutnya Tuhan ngomong kepada Musa, dia berkata, give him courage. Give him strength. Setelah dibangun, dia berkata, sekarang berikan kepadanya. Tapi yang terakhir, yang ketiga, ajaib sekali. Lihat di Ulangan pasal yang terakhir. Ulangan pasal yang ke-34. Lihat pada ayat yang ke-9. Ulangan pasal yang ke-34 atau ulangan pasal terakhir.
ayat yang ke-9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, spirit of wisdom. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Begitu Anda membangun sesuatu yang kuat dan solid, Tuhan menambah dengan impartasi yang luar biasa. Tapi yang ketiga dibutuhkan adalah Anda perlu roh hikmat. Sebab hikmat ini akan mengajar kepada saudara bagaimana secara praktis dan konkretnya apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu itu menjadi sebuah realita. Saya ingat waktu kita bangun akan Holy ini, saudara. Kita sebetulnya nggak punya duit. Anda masih ingat ceritanya kan. Pertama-tama hanya ada uang 400 juta. Padahal untuk beli tiang pancangnya 1,2 sampai 2 miliar. Kita nggak punya uang. Tuhan malah berkata, berikan semua ke Mahanaim. Habis, saudara. Dalam 2 bulan dia berkati kita. Dan kemudian kita mulai mancang. Siapa yang masih ingat dan ikut waktu kebaktian pemancangan tiang pancang pertama? Coba angkat tangan. Siapa yang tidak ikut pada waktu itu? Angkat tangan tinggi-tinggi. Baguslah, sebagian besar tidak ikut. Kalau sebagian besar ikut, kita nggak maju artinya dari sekian tahun yang lalu. So hari itu kita pancang, kami nggak punya duit, saudara. Yang kita punya cuma 1,2 itu untuk beli hanya tiang pancang. Tapi tiap kali dia berkata, maju selangkah lagi, nah. Itu perlu wisdom. Saya melihat, saudara, kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin. Itu perlu hikmat bagaimana ngatur step by stepnya. Dan saya tidak pernah ngomong ke jemaat, kira-kira saudara akan 100 miliar, pingsan semua pasti. Duitnya sinten kalanya. Tapi step by step diajari. Dan titik krusial ketika saya ditanya, Pak, ini fondasinya mau bagaimana? Mau beberapa bagian saja atau dicor semuanya? Kalau ngecor 5 sampai 6 miliar totalnya. Karena apa? Ini satu hektar, saudara. Ngecor 1 hektar tebel. Nah, kalau cuma sebagian-sebagian ya paling-paling separuh, Pak. Di saat Anda tidak punya uang, apa yang harus Anda putuskan? Mereka berkata, Pak, ini Semarang ini gawat. Turun tanahnya. Kalau nggak dicor semuanya, satu hari akan gelombangin. Dan bahaya sekali. Bisa retak-retak, apanya itu? Ubinnya. Dan kita dengan berani tanya Tuhan, mutusin, itu keputusan demi keputusan sangat tidak mudah. Tapi saya belajar proses 4 tahun kira-kira kita bangun. Sesungguhnya wisdom Tuhan itu main di situ. Bagaimana dengan uang yang tidak seberapa, Anda bisa goyang sana, goyang sini, memutuskan untuk buat ini bahannya harus ini, bahannya harus itu. Itu ternyata butuh wisdom. Dan di sini banyak anak Tuhan tidak punya wisdom. Sehingga banyak hal yang ajaib Tuhan berikan dalam hidupnya tidak pernah jadi realita. So saya berdoa, nanti pada waktu kita terima tubuh dan darahnya, Anda juga bisa berkata, Tuhan Yesus, padamu ada roh hikmat dan roh pewahyuan dan pengertian. Waktu Anda terima tubuh dan darahnya, minta wisdomnya. Supaya apapun yang dia rencanakan, jadi dengan luar biasa. Amen, saudara. Tutup Alkitabmu. Siapkan hati kita. Terima tubuh dan darahnya pada hari ini. I feel Jesus, I feel Jesus. Yang bertugas boleh maju ke depan. Mari kita layani saudara-saudara kita pada hari ini. Thank you Lord. Mari katakan sama-sama, keluar dari hati yang paling dalam.